Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang kedua, yaitu dengan tema Sejarah Peradaban Islam Wilayah Imperium Turki Seljuk Part 2. Kita simak lebih lengkap sebagaimana berikut. Wilayah Imperium Turki Seljuk itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Seljuk Besar, tepatnya ada di Iran. Wilayah ini meliputi Khurasan, Rai, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwaz. Jumlah syekh yang memerintah seluruhnya 8 orang. Pada masa Malik Shah, wilayah dinasti Seljuk sangat luas sehingga kemudian wilayahnya tersebut dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya. Ia sendiri tetap menduduki wilayah kekuasaannya di Seljuk Iran yang disebut Seljuk Besar. Seljuk Iran merupakan induk bagi cabang-cabang Seljuk lainnya. Sepeninggal Malik Shah, anaknya Barkiaruk naik tahta atas dukungan dari kaum Madrasah Nizamul Muluk. Kemudian kita lanjut pada Seljuk Al-Qawrdiyun. Seljuk Al-Qawrdiyun ini tepatnya di Kirman. Wilayah kekuasaannya berada di bawah keluarga Qawud Beg Ibnu Dawud Ibnu Mikail Ibnu Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah itu sebanyak 12 orang. Disebut Al-Qawrdiyun, nama yang dinisbahkan pada pendirinya. Qawr Qara Arslan Beg, saudara saya Alp Arslan yang pergi ke Kirman dengan kelompok Guz dan berhasil mendirikan pemerintahan di daerah Persia itu. Saat Malik Shah berkuasa, Qawud berusaha menggulingkannya, tetapi ia kemudian dibunuh. Lalu Malik Shah memberikan wilayah itu kepada Shah bin Qawud yang mewariskan daerah itu untuk keturunannya. Kemudian Seljuk Al-Iraq atau Seljuk yang ada di Irak. Pemimpin pertamanya adalah Mughis ad-Din Mahmud. Seljuk ini secara berturut-turut diperintah oleh 9 syekh. Dimulai dari kekuasaan Sultan Muhammad bin Malik Shah setelah ia mendapat bagian utara dari wilayah kekuasaan Seljuk. Sultan berikutnya adalah Mahmud, anak sulung Sultan Muhammad yang secara de facto hanya berkuasa di Irak. Namun semakin lama semakin banyak terjadi kekacauan menyangkut pengangkatan sultan-sultan baru. Situasi ini seringkali dimanfaatkan oleh Khalifah Abbasiyah untuk mengurangi pengaruh mereka. Kemudian Seljuk berikutnya adalah Seljuk Syam atau di Syria kalau bahasa sekarang, kalau bahasa Arab di Suriah. Diperintah oleh keluarga Tutus Ibnu Ab Aslan, Ibnu Dawud, Ibnu Mikail, Ibnu Seljuk, yang memerintah Suriah atas perintah Sultan Malik Shah. Jumlah syekh yang memerintah sebanyak 5 orang. Namun sepeninggal Tutusi, Seljuk Suriah tidak berumur panjang. Anaknya Ridwan yang memerintah Aleppo meninggal dunia dan tidak memiliki penerus yang kuat. Syamsul Muluk, anak Tutusi yang memerintah Damaskus, juga wafat. Kemudian Seljuk Suriah jatuh ke tangan wali dan penguasa daerah. Seljuk Ar-Rum atau Seljuk Romawi atau yang dikenal dengan Asia Kecil diperintah oleh keluarga Kutlumis Ibnu Israel Ibnu Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah seluruhnya 17 orang. Kejayaan kesultanan ini berlangsung pada Sulaiman bin Qutulmisi, sepupu Alp Aslan, atas perintah Sultan Malik Shah. Ketika Sulaiman tewas saat berperang dengan Tutusi, Malik Shah mengangkat anaknya yaitu Kilij Arslan I untuk menggantikan ayahnya. Dinasti ini dapat bertahan lama dibanding dinasti lainnya meskipun banyak permasalahan internal. Di era Seljuk ini punya banyak kemajuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada era kekuasaan Seljuk terdapat sejumlah penelitian mengenai kemajuan ilmu pengetahuan. Ada sejumlah peneliti yang menyebutkan bahwa pada masa ini terjadi stagnasi di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, juga ilmu filsafat di dunia Islam. Ada 2 institusi penting yang berkembang pesat pada masa pemerintahan Seljuk, yakni madrasah dan rumah sakit. Pada masa itu, madrasah dan rumah sakit dibangun di mana-mana. Madrasah, perpustakaan, dan rumah sakit bermunculan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dinasti Seljuk. Wilayah itu seperti kota Baghdad, Merv, Isfahan, Nisapur, Mosul, Damaskus, Kairo, Aleppo, Amid, Diyarbakir, Konya, Kayseri, dan Malatya. Institusi itu berkembang menjadi pusat-pusat kebudayaan Seljuk Islam.
Karakter arsitektur bangunan pada masa pemerintahan dinasti Seljuk. Arsitektur bangunan banyak yang terbuat dari batu-batuan yang tahan lama, sehingga memiliki ciri khas yang luar biasa. Berbagai macam bangunan yang dibangun bangsa Seljuk kebanyakan masih bertahan selama beberapa abad. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Seljuk adalah banyaknya para ilmuwan dan intelektual muslim yang terus mengembangkan ilmunya. Beberapa ilmuwan dan budayawan terkemuka yang lahir pada masa itu antara lain Al-Juwaini, Abu Ishaq As-Sirazi, Umar Al-Khayyam, Al-Badi Al-Usturlabi, Abul Barakat, Hibatullah bin Malka Al-Baghdadi, Samuel Al-Maghribi, Sharafuddin At-Tusi, Kamaluddin bin Yunus, Shihabuddin Yahya bin Habshi As-Suhawardi, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnul Razaz Al-Jazari, Ibnul Athir, serta Safyuddin Al-Amidi. Kemudian pada era Seljuk itu juga ada namanya Observatorium. Tepatnya di masa kepemimpinan Sultan Malik Shah I tahun 1072 sampai 1092. Pernah berdiri observatorium besar di kota Isfahan. Ilmuwan seperti Umar Al-Khayyam dan teman-temannya memanfaatkan observatorium ini untuk melakukan penelitian hingga akhirnya menghasilkan karya berjudul Ziki Malik Shahi atau buku tabel astronomi dan Takim Al-Jalali. Al-Badil Usturlabi menuliskan bukunya yang berjudul Az-Zijjul Mahmudi, buku tabel terkait dengan astronomi Mahmudi. Abu Mansur membuat karya berjudul Az-Zij As-Sankari, buku tabel astronomi Sankari. Kemudian kita masuk pada tajuk literatur Islam Persia. Istana para Sultan Seljuk di Baghdad, Isfahan, dan Mef selalu dipenuhi para pelajar, ilmuwan, juga para penulis. Mereka menuliskan karya-karyanya baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia. Literatur Islam Persia mulai mendunia di bawah dinasti Seljuk. Beberapa penulis besar yang karyanya masih bisa dinikmati pada saat ini antara lain karya Jalaluddin Ar-Rumi Hakani, Senayi, Nizami, Attar, Meflan, dan Sa'di. Para penulis besar tersebut hidup dan mempersembahkan karya-karyanya kepada para sultan dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk berhasil meningkatkan aktivitas dan prestasi masyarakatnya dalam bidang literatur, seni, dan ilmu pengetahuan. Peningkatan aktivitas masyarakat dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan ini mendapat dorongan yang signifikan dari pemerintah dinasti Seljuk. Warisan literatur Islam Seljuk. Sejak abad ke-14 Masehi, ratusan madrasah ditemukan tersebar luas di Anatolia. Hampir setiap wilayah Anatolia terdapat madrasah. Madrasah-madrasah yang dibangun dinasti Seljuk tersebut masih banyak yang berdiri dengan tegak hingga saat ini dan dapat ditemukan di berbagai kota besar, kota kecil, bahkan di pedesaan yang ada di Anatolia. Ada beberapa peninggalan bersejarah yang di situ juga masuk dari bagian ilmu fisika dan geometri. Yang pertama adalah masjid. Kehebatan para arsitek dinasti Seljuk terlihat pada arsitektur dan teknik bangunan masjid-masjidnya. Masjid Seljuk sering disebut Masjid Kiosku. Bangunan masjid ini biasanya lebih kecil yang terdiri dari sebuah kubah, berdiri melengkung dengan 3 sisi yang terbuka. Itulah ciri khas Masjid Kiosku. Model masjid khas Seljuk ini seringkali dihubungkan dengan kompleks bangunan yang luas seperti karavanserai serta madrasah. Karavanserai para sultan. Dinasti Seljuk banyak membangun karavanserai sebagai tempat singgah bagi para musafir. Karavanserai juga dibangun untuk kepentingan perdagangan dan bisnis. Para musafir maupun pedagang dari berbagai negeri akan dijamu di karavanserai selama beberapa hari secara gratis. Bangunan karavanserai sendiri terdiri dari halaman dan ruang utama yang memiliki banyak kamar untuk menginap. Karavanserai pertama kali dibangun pada 1078 Masehi oleh Sultan Nasr di antara rute Bukhara hingga Samarkand. Struktur bangunan karavanserai Seljuk meniru istana padang pasir dinasti Abbasiyah yang berbentuk segi 4. Kemudian yang ketiga adalah madrasah. Bangunan madrasah dinasti Seljuk pertama kali muncul di Khorasan
pada awal abad ke-10 Masehi sebagai sebuah adaptasi dari rumah para guru untuk menerima murid. Pada pertengahan abad ke-11 Masehi, bangunan madrasah diadopsi oleh penguasa Seljuk Emir Nizam al-Mulk menjadi bangunan publik. Emir Nizam al-Mulk sendiri terinspirasi oleh penguasa Ghaznawiyah dari Persia. Kalau dalam bahasa Arab disebut Amirun Nizam al-Mulk. Di Persia, madrasah dijadikan tempat pembelajaran teknologi. Madrasah tertua yang dibangun Nizamul Mulk terdapat di Baghdad pada 1067 Masehi. Madrasah yang dibangun dinasti Seljuk terdiri dari halaman gedung yang dikelilingi tembok dan dilengkapi dengan asrama untuk menginap para pelajar. Selain itu, di dalam madrasah juga terdapat banyak ruang belajar. Bangunan madrasah Seljuk sesuai dengan arsitektur Iran. Kemudian yang nomor 4 adalah menara. Bentuk menara masjid yang dibangun oleh dinasti Seljuk cenderung mengadopsi menara silinder sebagai ganti menara berbentuk segi empat. Kemudian peninggalan bersejarah yang lain adalah mausolum. Bangunan mausolum atau makam yang indah dan megah. Warisan dinasti Seljuk menampilkan beragam bentuk termasuk oktagonal atau persegi delapan, berbentuk silinder, dan bentuk-bentuk segi empat ditutupi dengan kubah, terutama yang ada di Iran. Selain itu, ada pula yang atapnya berbentuk kerucut, terutama yang berada di Anatolia. Bangunan mausolum biasanya dibangun di sekitar tempat tinggal tokoh atau bisa letaknya juga dekat masjid atau madrasah. Dinasti Seljuk membangun mausolum untuk memakamkan dan menghormati kebesaran para penguasa dinasti tersebut.